Kemudian Al-Quran itu Bapak Ibu, di dalamnya adalah jawaban dari segala permasalahan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu suatu hari berpidato di hadapan para sahabatnya. Lalu dia mengatakan, "Lau da'a minni iqalu ba'ir lawajadtahu fi kitabillah." Kalau suatu hari saya kehilangan tali onta saya, maka saya yakin saya akan menemukannya dalam Al-Quran. Lalu nanti pulang ke rumah, ibu buka Quran. Kata Ustadz Hadian, Abu Bakar saja kehilangan tali onta, jumpanya dalam Quran. Biar ku tengok dulu, ada tidak tali onta? Tak akan ada, ibu. Kenapa? Karena yang disebut Abu Bakar itu perumpamaan. Apa yang dia maksud? Urusan sekecil tali onta saja kalau hilang dicari dalam Al-Quran, apalagi urusan yang lebih besar. Kehilangan anak gadis. Banyak emak-emak sekarang kehilangan anak gadis. Anak gadis cekakaran entah kemana, dibawa-bawa oleh anak lajang orang, tak pulang-pulang. Kemana harus dicari? Cari dalam Al-Quran. Pasti ibu-ibu akan dapat petunjuk bagaimana cara mendidik anak yang benar agar tidak kehilangan. Betul Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita kehilangan pemimpin? Kita harus ganti pemimpin. Kita harus cari pemimpin yang bisa mengayomi rakyat. Cari dalam Al-Quran, karena Al-Quran menceritakan segala permasalahan. Di zaman Orde Baru ada yang disebut dengan Ipolek Sosbudhankam, betul Pak? Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Ipolek Sosbudhankam, kalau kita cari dalam Al-Quran, semuanya akan mendapat jawaban. Tak percaya? Ideologi. Kalau Al-Quran bercerita tentang Tuhan, wajar semua agama bercerita tentang Quran. Dalam Quran bisa kita baca Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga dan sebagainya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu ayat ideologi. Politik. Siapa bilang Islam tidak ngatur politik? Siapa bilang politik haram? Siapa bilang politik najis harus dijauhi? Justru Al-Quran menceritakan, innama ya'muru an tu'addul amanatu illa ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk memberikan amanah, membebankan kepercayaan kepada orang-orang yang ahli di dalamnya. Siapa orang-orang yang ahli itu? Fa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ketika dia menegakkan hukum, menegakkan aturan, dia menegakkannya dengan penuh keadilan. Ini artinya apa? Melalui ayat ini kita disuruh untuk mencari pemimpin yang benar-benar adil. Pertanyaannya, bisakah seorang pemimpin adil kalau dia tidak punya pedoman? Bisakah seorang pejabat adil kalau dia tidak punya acuan? Maka Al-Quran menjadi acuan bagi seorang pemimpin dalam kehidupan ini. Jadi mulai hari ini jangan ada orang Islam yang cerita, politik haram, politik najis, politik bau amis, harus ditinggalkan. Kalau umat Islam meninggalkan kekuasaan, maka orang kafir dan orang munafik yang akan menguasai kekuasaan itu. Tinggal rasakan saja bagaimana akibatnya nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ideologi, politik, ekonomi, coba perhatikan. Dagang aja diatur dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Masuk neraka pedagang yang curang, yang suka mempermainkan timbangan. Kalau dia nimbang untuk dijual, dia kurangi. Kalau dia nimbang untuk dibeli, dia tambahi. Betul? Masya Allah. Ternyata kitab Al-Quran kita itu kitab yang bercerita tentang ekonomi, akuntansi, pembukuan, hitung dagang. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menjual sesuatu dengan tidak kontan,
maka catatlah dan jadikanlah orang yang mencatatnya adalah orang-orang yang adil. Masya Allah, kadang-kadang kita baru ngeh ya, Al-Quran itu ternyata semua urusan diceritakan di dalamnya. Luar biasa ya. Ideologi, politik, ekonomi, sosial. Wah, banyak lagi ayat-ayat tentang sosial. Betul nggak? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Setiap orang yang beriman adalah saudara. Mereka bersosial, maka berdamailah di antara kalian. Banyak sekali ayat tentang itu. Budaya apa Bu? Kebiasaan. Coba Quran mana, kitab mana yang bercerita tentang makanan? Kulu wasrabu halalan thayyiba. Makan minumlah kamu, yang penting halal dan baik. Makanya lihat sembelihan umat Islam baik, makanan umat Islam bersih. Kita harus bersih dari najis. Allahu Akbar. Agama mana yang mengatur sampai sedetil itu? Pertahanan, keamanan. Baca Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Persiapkan kamulah segala kekuatan untuk mempertahankan dirimu dari gempuran musuh. Luar biasa. Ini ayat pertahanan dan keamanan. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau sudah saya jelaskan seperti ini, akankah Anda berpaling dari Al-Quran? Kalau kita sudah paham isinya Al-Quran, apakah kita akan tinggalkan Al-Quran? Mudah-mudahan malam ini cinta kita kepada Al-Quran semakin bertambah dan kita akan menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Didiklah anak-anak kita untuk pandai membaca. Tidak ada waktu terlambat bagi kita orang-orang yang manula ini untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Karena Allah perintahkan Iqra, bacalah ayat-ayat itu. Kemudian setelah itu tidak cukup hanya pandai membaca dengan baik, tetapi kita pelajari isinya, kita pahami kandungannya, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang ahlul Quran. Amin Allahumma